Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggita Dwi Nugraheni dengan NIM 2401050324. Di sini saya akan menjelaskan jawaban ujian tengah semester untuk mata kuliah bimbingan konseling. Nah, setelah saya mempelajari teori dan juga materi-materi tentang bimbingan konseling, saya memahami bahwa BK itu memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan proses pendidikan di sekolah. Nah, mengapa sih bimbingan dan konseling itu diperlukan di sekolah? Tentunya, layanan BK diperlukan di sekolah karena setiap peserta didik itu memiliki berbagai perbedaan, baik dari kemampuan, minat, emosi, serta latar belakang sosialnya. Nah, melalui layanan BK ini, guru dan juga konselor dapat memahami serta mengatasi masalah-masalah yang dihadapi siswa seperti kesulitan belajar, masalah pribadi, sosial, dan juga perencanaan karir di masa depan itu juga bisa. Nah, BK juga membantu menciptakan lingkungan belajar yang sehat untuk mendukung perkembangan peserta didik atau siswa itu secara optimal dari berbagai aspek. Lalu, apa sih pengertian, persamaan, serta perbedaan dari bimbingan konseling tersebut? Nah, bimbingan konseling ini terdiri dari dua kata, yaitu bimbingan dan juga konseling. Bimbingan sendiri artinya adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar individu tersebut mampu memahami dirinya dan juga lingkungannya, serta membantu individu tersebut dalam mengambil keputusan secara tepat. Sedangkan konseling ini adalah proses tatap muka antara konselor dan juga konseli untuk membantu individu mengatasi masalah pribadinya secara mendalam dan secara mandiri. Nah, apa sih persamaan dari bimbingan dan konseling tersebut? Jadi, persamaan antara keduanya itu sama-sama bertujuan untuk membantu individu memahami dan juga memecahkan masalah secara mandiri dan mencapai perkembangan individu tersebut secara optimal atau maksimal. Nah, sedangkan perbedaannya, kalau bimbingan itu bersifat lebih umum dan preventif atau mencegah. Jadi dilakukan sebelum terjadinya permasalahan. Ini biasanya dilakukan oleh guru atau walinya ataupun orang tua siswa tersebut. Sedangkan konseling ini bersifat lebih individual dan juga bersifat kuratif atau mengatasi. Jadi setelah terjadinya masalah, konseling ini baru dilaksanakan untuk mengatasi. Nah, ini biasanya dilakukan oleh konselor profesional. Nah, tapi guru kelas juga bisa untuk membantu. Nah, lalu apa sih tujuan, fungsi, orientasi, asas, dan juga prinsip BK itu? Jadi, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu tujuan BK. Tentunya tujuan BK itu untuk membantu peserta didik mencapai perkembangannya secara optimal dengan cara yang mandiri dan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, itu tujuan dari BK. Yang kedua yaitu fungsi BK. Fungsi BK ini ada 5 poin, yaitu fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, fungsi pemeliharaan, dan fungsi pengembangan. Yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu memberikan pemahaman kepada siswa mengenai hal-hal yang diperlukan dipahami oleh siswa tersebut. Yang kedua, fungsi pencegahan, tentunya untuk mencegah timbulnya permasalahan. Yang ketiga yaitu fungsi pengentasan, yaitu untuk mengatasi masalah apabila permasalahannya sudah terlanjur terjadi. Yang keempat yaitu fungsi pemeliharaan, yaitu memelihara hal-hal yang
masih bisa diperbaiki seperti itu. Sedangkan fungsi pengembangan yaitu untuk mengembangkan hal-hal atau potensi-potensi yang sebaiknya dikembangkan seperti itu. Nah, selanjutnya orientasi BK. Orientasi BK ini ada 3, orientasi perseorangan, orientasi perkembangan, dan orientasi permasalahan. Orientasi perseorangan ini artinya seorang konselor memberikan layanan BK ini face to face. Setiap individunya masing-masing diberikan layanan. Yang kedua adalah orientasi perkembangan. Orientasi perkembangan ini yaitu peran konselornya agar peserta didiknya atau siswanya itu berkembang secara optimal dari berbagai aspek, itu berkembang. Dan yang ketiga yaitu orientasi permasalahan, yaitu konselor atau ya guru BK atau guru kelas itu bertanggung jawab untuk membantu permasalahan peserta didik, untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik, seperti itu. Selanjutnya itu mengenai asas BK. Asas BK ini ada 12 asas atau 12 poin asas BK. Yang pertama yaitu kerahasiaan, yang kedua kesukarelaan, keterbukaan, kemandirian, kekinian, kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tenaga, dan juga tuturi handayani. Yang pertama yaitu kerahasiaan. Seorang konselor wajib menjaga kerahasiaan ceritanya. Yang kedua, kesukarelaan. Siswa atau peserta didik datang dan bercerita tanpa adanya paksaan. Yang ketiga, keterbukaan. Konselor dan juga siswa sama-sama terbuka, jadi untuk memberikan solusinya lebih enak. Yang keempat itu kekinian, fokus pada permasalahan yang dihadapi masa kini, tidak membawa-bawa masalah yang ada di masa lalu, seperti itu. Yang kelima yaitu fungsi atau asas kemandirian, yaitu konselor itu mendorong siswa untuk mampu mengambil keputusannya secara mandiri. Dan yang keenam yaitu kegiatan. Kegiatan ini keterlibatan aktif dari siswa atau peserta didik tersebut. Yang ketujuh, kedinamisan, yaitu mendorong perubahan pada diri siswa. Tentunya apabila siswa tersebut memiliki kepribadian yang kurang baik, maka harus berubah dong. Jadi kedinamisan. Yang yang kedelapan yaitu keterpaduan, yaitu keterpaduan atau seluruh aspek emosional, sosial, akademik, spiritual, semuanya itu terkendali dan terstruktur, seperti itu. Yang kesembilan, kenormatifan. Tentunya BK harus disesuaikan oleh norma-norma yang ada, baik norma sosial, norma agama, maupun norma-norma yang lainnya. Yang kesepuluh yaitu asas keahlian. Asas ini yaitu konselor harus mengikuti standar profesional yang ada, jadi tidak sembarangan memberikan pelayanan seperti itu. Dan yang ke-11 yaitu alih tenaga, alih tangan, alih tangan. Jika masalah yang dihadapi itu tidak dapat ditangani, maka konselor wajib merujuk ke pihak lain, ke konselor lainnya, seperti itu. Dan yang terakhir ada asas tuturi handayani, yaitu memberikan pendampingan tanpa adanya paksaan. Nah, lalu apa sih prinsip BK tersebut? Tentunya BK menekankan bahwa setiap individu itu memiliki potensi untuk berkembang yang unik, sehingga setiap individu itu memiliki kesempatan untuk berkembang tersebut. Selanjutnya kita membahas mengenai landasan, kedudukan, dan juga 3 wilayah penyelenggaraan pendidikan formal. Yang pertama, landasan BK. Landasan BK ini ada 4, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, dan juga landasan yuridis serta pedagogis. Landasan filosofis ini berpusat pada pemahaman manusia mengenai tujuan hidup dan juga tugas kehidupannya. Yang kedua, landasan psikologis ini adalah ilmu yang memahami perilaku individu. Sangat penting ya untuk layanan BK. Yang ketiga yaitu landasan yuridis. Tentunya ada undang-undang dan juga peraturan pemerintah. Jadi
didasari atas dasar hukum dan layanan BK itu tidak sembarangan seperti itu. Dan yang keempat yaitu landasan pedagogis. Tentunya landasan pedagogis ini adalah pendidikan seperti itu. Selanjutnya ada kedudukan BK. Apa sih kedudukan BK? Tentunya BK ini memiliki kedudukan atau bagian yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional. Karena apa? Karena BK ini memberikan layanan bantuan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi akademiknya baik secara sosial, emosional, spiritual maupun yang lainnya, minat maupun karirnya secara optimal. Lalu ada 3 wilayah penyelenggaraan pendidikan formal. Itu mencangkup 3 ranah, yaitu yang pertama akademik atau kognitif, yang kedua kepribadian atau afektif, dan yang ketiga yaitu karir atau psikomotorik dan juga sosial. Nah, yang pertama yaitu akademik atau kognitif itu untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Yang kedua, kepribadian atau afektif yaitu untuk membentuk karakter dan moral siswa. Dan yang ketiga, karir atau psikomotor dan sosial ini yaitu membantu siswa untuk mengenali minat dan potensi dalam dirinya. Nah, ketiga hal ini saling berkaitan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Jadi itulah 3 wilayah penyelenggaraan pendidikan formal. Lalu apa sih keunikan dan keterkaitan antara tugas guru dan juga konselor? Nah, guru itu berperan untuk mendidik dan mengajarkan, sedangkan konselor itu berperan membantu peserta didik untuk memahami dan mengatasi permasalahan pribadinya, baik yang sosial, baik belajar, maupun mengenai karir masa depannya kan. Nah, ada pun nih keunikan dari guru, yaitu sebagai teladan, inspirator, motivator, serta evaluator. Sedangkan konselor itu memiliki keunikan sebagai konsultan, koordinator, asesor, serta pengembangan karakter. Keduanya itu saling sangat terkait karena guru itu dapat berperan sebagai pembimbing awal dan pendeteksi masalah bagi siswa di kelas sebelum akhirnya siswa tersebut dirujuk dan diberikan layanan untuk dirujuk kepada konselor dan ditangani konselor sesuai prosedur dan kebutuhan yang diperlukan, seperti itu. Lalu karakteristik pribadi dan juga kompetensi profesional pendidik abad ke-21 itu bagaimana yang harus dimiliki. Jadi guru dan konselor abad ke-21 harus memiliki karakter yang terbuka, empatik, kreatif, mampu berkolaborasi, berpikir kritis, serta menguasai teknologi informasi. Nah, dalam layanan BK ini, kemampuan komunikasi empatik sangat penting agar peserta didik merasa dipahami, diterima, nyaman, serta nyaman untuk mengungkapkan permasalahan yang dihadapinya. Jadi peserta didik tersebut sukarela untuk bercerita, seperti itu. Lalu untuk menjawab soal nomor 2 mengenai penerapan pengetahuan BK di sekolah dasar ini, ya, saya sebagai calon guru kelas di sekolah dasar, saya memahami bahwa pengetahuan tentang fungsi, orientasi, serta asas-asas BK ini dapat diterapkan dalam praktik pembelajaran nyata di sekolah dasar. Contohnya, fungsi yang pertama, fungsi BK. Ini saya mengambil mengenai pemahaman dan pencegahan. Nah, guru dapat memahami karakter dan juga minat serta kebutuhan belajar setiap peserta didik melalui observasi dan komunikasi terbuka. Dengan memahami hal ini, guru dapat mencegah timbulnya masalah belajar atau perilaku negatif di kelas. Nah, yang kedua, contoh mengenai orientasi BK. Saya mengambil mengenai perkembangan siswa atau orientasi perkembangan. Ini guru dapat membantu siswa mengembangkan
potensi dan bakatnya dengan memberikan motivasi belajar serta menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan agar siswa itu tumbuh secara emosional, sosial, maupun karakternya itu secara maksimal. Yang ketiga yaitu asas BK. Ini mengenai saya ambil asas kerahasiaan dan kesukarelaan. Jadi, guru menjaga kerahasiaan cerita siswa mengenai masalahnya dan tidak memaksakan mereka untuk terbuka, melainkan kita menciptakan suasana empatik agar siswanya itu mau bercerita dengan sukarela. Seperti itu. Jadi dengan demikian, meskipun bukan sebagai guru BK tapi saya sebagai guru kelas, saya dapat menerapkan prinsip-prinsip bimbingan konseling dalam pembelajaran seperti memberikan perhatian individual, menanamkan nilai kemandirian, membantu pemecahan masalah yang sederhana yang dihadapi oleh siswa, serta menumbuhkan sikap positif dan percaya diri pada siswa dengan memberikan suasana kelas yang aman, nyaman, dan membuat mereka senang di kelas tersebut. Nah, jadi itu saja jawaban ujian tengah semester untuk mata kuliah bimbingan konseling dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.